Halo Tribuners, selamat siang, selamat hari Jumat. Nah, ketemu lagi bersama saya Rio di Trip Talk. Kalau kemarin kita temanya tentang Today Coffee, kali ini kita akan mengundang bintang tamu spesial dengan tema Today Motivation. Khususnya buat anak-anak muda nih, buat Tribuners yang masih usia-usia remaja, usia-usia masih luar biasa berapi-api. Nah, kita akan mendengarkan banyak sekali cerita-cerita seru dari sahabat kita, sahabat Tribuners yang datang jauh-jauh dari Skadau ya. Wah, tapi prestasinya luar biasa, sudah sampai ke nasional gitu. Beliau ini adalah Putri Indonesia Intelijensia 2016, Cornelia Melinda Betsheba. Jadi kita masih menunggu ke ini ya. Kita menunggunya Linda ya. Kita menunggu Linda untuk bergabung bersama kita di Trip Talk siang hari ini dengan Today Motivation. Apakah sudah hadir nih Linda? Sudah hadir bersama kita. Hai semuanya. Udah makan siang nih belum? Udah pada makan siang belum nih Tribuners? Jangan lupa ya, yang beragama muslim, jangan lupa yang cowok-cowok sebelum ini mungkin bisa nonton sebentar, tapi jangan juga lupa untuk sholat Jumat. Oke, apakah sudah hadir bersama kita? Apakah Linda sudah bersama kita? Kalau nanti Lindanya sudah ada, kita langsung ngobrol. Banyak sekali yang bisa kita pelajari nih hari ini dari Linda. Senang sekali ya, ini senang sekali kalau udah ngobrol sama anak muda Kalimantan Barat yang berprestasi tuh, berapi-api, pengen gitu dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat pastinya, tidak hanya untuk saya, tapi juga pastinya untuk Tribuners, agar kita tuh kedepannya bisa lebih produktif, bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Oh, hai Kak Linda, Kak Lindanya sudah bergabung. Kita coba undang dulu ya. Oke. Apakah Kalinda sudah gabung nih? Kita udah undang Kalindanya. Hai! Oh, Hai, you look so pretty. thank you. Halo, saya Rio, Kalinda dari Tribun Pontianak. Ya, Kak Rio, apa kabar? Oh, I'm feeling good, like I should. Oke, Linda gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya koreksi saya ya kalau saya salah ya. Jadi nama lengkapnya ada Cornelia Melinda Betsheba. Iya, benar. Nah, ini adalah peraih penghargaan Putri Berbakat, Putri Indonesia Kepulauan, Putri Intelijensia 1 saat ajang Putri Indonesia di tahun 2016. Tepuk tangan yang meriah, luar biasa. 3 gelar sekaligus, bagaimana perasaannya? Perasaannya Oke. saat itu? Iya, saat itu. Perasaannya ya jujur sedikit kaget sih. Awalnya kirain paling cuma dapat yang pertama itu kan yang dipanggil berbakat ya kalau nggak salah. Iya. Kirain cuma berbakat sama favorit Kepulauan Kalimantan karena emang vote-nya itu kan kita udah bisa lihat kan siapa yang lebih banyak. Mm-mm. Terus pas aku dipanggil yang Putri Indonesia Intelijensia itu beneran kaget. Jadi sampai waktu itu beredarlah meme yang itu kan, hah aku lagi. Oh, Aku emang beneran aku kaget. lagi. Iya, emang aku Tapi ngomong kayak gitu sama teman di sebelah. tapi usaha memang tidak mengkhianati hasil ya. Iya, betul sekali. Usaha Oke. perjuangannya juga tidak main-main itu. Tidak main-main. Em, Kalau itu kan di 2016, sekarang udah 2021, Linda sendiri sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya sekarang ya selain sebagai ibu rumah tangga, karena saya kan sudah menikah dan punya 1 orang anak. Terus saya juga puji Tuhan salah satu ASN di pemerintah daerah Kabupaten Skadau. Jadi ini sebenarnya menyempatkan waktu istirahat siang ini. Oh, thank you. Jadi tetap Iya, ini ya, setelah menjadi Putri Indonesia tadi dengan 3 gelar, juga tetap ingin mengabdikan kembali diri ini kepada iya. ini ya, Pada kepada hometown-nya ya gitu. Oke, nih kita flashback dikit boleh ya Linda ya? boleh. Jadi flashback sedikit tentang Linda Betsheba ini kan yang pada 2016 menjadi finalis Putri Indonesia dan mampu meraih beberapa penghargaan. Tentu itu bukan hal yang mudah gitu. Terus bagaimana caranya
Linda pada saat itu memotivasi bahwa I will do my best nih gitu. Itu bagaimana caranya menumbuhkan rasa motivasi pada saat mengikuti ajang Putri Indonesia di 2016 mewakili Kalimantan Barat. Oke, kalau bicara soal motivasi, sebenarnya motivasi itu harus muncul dari diri kita sendiri. Kalau motivasi yang munculnya dari orang, itu kita menjadi terpaksa melaksanakannya. Ya enggak? Kita kebanyakan kalau Betul. kayak disuruh, nggak usah jauh-jauh lah, kita disuruh sama orang tua, Linda nyapu rumah gitu kan. Tapi pasti nggak pengen ngelaksanainnya. Tapi kalau nggak disuruh ya pengen-pengen aja gitu kan. Jadi sebenarnya motivasi itu Oke. harus tumbuhkan dari dalam diri kita sendiri. Kenapa kita pengen mengikuti ajang itu? Apa tujuan kita mengikuti ajang itu gitu. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan aja, hanya pengen penasaran aja. Karena kan kita perjuangannya untuk sampai di nasional itu nggak gampang. Jadi kalau misalnya udah sampai di nasional, berarti aku harus mendapatkan sesuatu, aku harus membanggakan daerahku, aku harus membanggakan orang tuaku, kayak gitu. Motivasi dari diri sendiri sih. Oke. Jadi memang pada saat itu dari dirinya sendiri yang membekali ini ya, semangatnya biar tidak kendor gitu. Karena kan yang Iya, ketika kita menjadi seorang duta ya, menjadi seorang perwakilan dari salah satu, apalagi ini sifatnya provinsi, kan kita tidak hanya membawa nama pribadi ya Linda ya, tapi kan juga iya. membawa nama besar gitu, baik itu nama Mm-mm. daerah, nama keluarga, dan juga pastinya nama pribadi. Karena tapi saya setuju motivasi itu harus dari diri sendiri karena nanti di kemudian hari ketika kita berhasil, kita yang terlebih dahulu merasakan dampaknya gitu. Iya. Ya kan? Motivasi dari orang lain itu pasti. Cuman kalau misalnya kita mendapatkan motivasi dari orang tapi tidak punya motivasi dari diri kita sendiri itu percuma menurut aku. Kalau Iya motivasi kan? dari orang kan sudah banyak banget yang mendukung kita, orang tua kita, terus pemerintah daerah juga mendukung banget waktu itu. Terus banyak juga supporter pageant-pageant lovers yang sering komen-komen di Instagram, di Facebook, pokoknya dukung-dukung aku terus gitu kan. Nah, itu adalah motivasi dari luar. Yang penting banget Oke. juga kita punya. Karena kalau misalnya kita nggak punya motivasi dari luar juga, yang ada ntar malah kita kayak ngerasa aku nih ngelakuin ini buat siapa gitu loh. Selain buat diri sendiri, kita tuh harus Wah. ada membanggakan orang juga. Jadi ini ya, mengkolaborasikan seluruh dukungan. Tapi kembali Iya, lagi kalau dari diri kita sendirinya memang punya drive-nya, wah ini amunisi yang banyak-banyak ini justru lebih membuat kita iya, merasa, wah, that's semakin why I am semangat. here gitu ya. Iya. Oke. Wah, seru sekali. Tapi pastinya seru sekali ya di 2016 itu sempat ini enggak sih ada rasa deg-degan atau misalnya rasa apa misalnya ketika sebelum berangkat itu kebingungan untuk mempersiapkan apa ya yang harus saya persiapkan ya nanti di sana gitu. Kalau kebingungan sih enggak ya, karena aku punya pelatih-pelatih yang mendukung Lu aku banget. Aku ma- punya bang band, pokoknya banyak deh orang-orang di belakang aku yang mendukung aku dan mempersiapkan semuanya. Kayak yang Oke. ngelatih aku yang bakat, terus bang band yang ngelatih aku public speaking. Pokoknya banyak deh dukungan dari luar, jadi aku tidak merasa kebingungan. Juga dari senior-senior Putri Indonesia yang tahun sebelumnya juga mereka sudah memberikan banyak pembekalan sih sebelum berangkat. Oke, nah ini tadi hasil dari mengkolaborasikan motivasi diri dan dukungan, jadinya ngerjain apa aja tuh tujuannya udah, goalnya tuh udah Ya, jelas ya, gitu. Jadi goalnya kita udah jelas. nggak merasa terbebani, nggak merasa Mm-mm. wah aku sendiri aja nih berjuangnya, tapi kita nih bersama-sama Iya. gitu. Kalau deg-degan sih pasti ya, karena untuk ajang di nasional ini kan aku baru pertama kali di Putri Indonesia. Kalau kayak di ajang pageant yang daerah, aku udah lumayan sering kayak Duta Lingkungan Hidup, Duta Pariwisata, kayak gitu-gitu. Cuman kalau untuk yang nasional ini ya baru kali ini, jadi deg-degannya pasti ada. Nanti aku kan mikirnya gini, ntar aku saingannya dari seluruh Indonesia loh. Aku nih hanya dari Kalbar. Terus ada pemikiran juga kayak insecure sedikit gitu kan. Cuman ya aku mikirnya lagi setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin dia lebih cantik dari Betul. aku, mungkin dia lebih tinggi dari aku, tapi aku punya kelebihan lain loh yang dia nggak punya, dan dia juga punya kekurangan lain yang aku punya kelebihan itu gitu. Jadi itu Wah, aja sih yang luar bikin biasa. aku jadi apa ya, nggak insecure lagi gitu. Nice tuh buat anak-anak muda yang masih merasa insecure. Look within yourself ya, find your strength gitu. Karena kalau Iya, kita udah tahu kekuatan kita, kita tidak tidak akan mudah merasa rendah dari orang lain. Karena kita pasti punya keunikan sendiri, iya, kehebatan yang kita miliki sendiri. Nah, menyambung tentang
teman-teman di usia muda gini kan, Linda Betseba ini terjun ke kompetisi kelas nasional itu kan pada usia 22 tahun ya. Wow, Iya. such a young age. Oke, terus kasih tips dong buat Tribuners khususnya yang masih usia-usia produktif, ini usia-usia muda karena kan apalagi sekarang semenjak Covid kan pastinya segala macam online kan mungkin membuat teman-teman yang usianya masih muda ini questioning gitu, nanti masa depannya gimana ya gitu. Aku harus ngapain ya? Kira-kira apa sih yang bisa diberikan oleh Batseba untuk anak muda, khususnya Tribuners yang masih usia muda ini agar tetap produktif gitu. Oke, kalau untuk kita ngomongin generasi milenial yang saat ini kita Iya, sedang milenial. di pandemi COVID kan. Justru aku melihat anak-anak milenial saat ini tuh kayak lebih produktif dibanding kita-kita yang zaman dulu. Kayak aku tuh banyak banget ngelihat sekarang anak-anak SMA, anak-anak kuliah yang kayak udah mulai mau usaha nih. Banyak juga aku lihat anak kuliah yang udah mulai main saham, belajar-belajar saham gitu kan. Terus anak-anak SMA yang kayak mulai jualan-jualan online shop kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya kayak gitu udah bagus, cuman ya masih ada sih beberapa ya kan, beberapa yang kaum rebahan. Nah itu aja mungkin perlu untuk memotivasi diri karena sejatinya kita sebagai manusia ini kan kita kuliah juga buat apa? Nantinya kita bakalan kerja. Sejatinya manusia kan harus bekerja ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, baik itu mau yang wanita ataupun yang pria, dimana apalagi kalau yang pria itu kan ada tanggung jawab nanti setelah mereka berkeluarga. Nah, mungkin pada saat ini kalau anak-anak usia SMA, usia kuliah, atau yang baru-baru lulus kuliah nih yang masih belum menemukan apa sih yang akan aku lakukan gitu loh, apa yang cocok buat aku kerjakan. Nah, menurut aku mendingan kita cari dari dalam diri kita nih sukanya apa sih, kita nih hobinya apa sih. Misalnya kita hobi main game, gimana caranya main game ini bisa menghasilkan uang? Misalnya mau jadi YouTuber game, atau misalnya kalau misalnya teman-teman aku banyak yang suka ngegame nih, gimana caranya aku ngumpulin modal buat buka warnet atau kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita menjalani sesuatu berdasarkan dengan hobi kita, berdasarkan dengan apa yang kita suka, itu biasanya bakalan long last dibanding kalau kita melakukan pekerjaan yang kayak kita sebenarnya terpaksa ngerjainnya gitu. Oke, mungkin kayak simpelnya do what you love and love what you do ya. Iya. Nah, wah seru sekali ya. Jadi jangan sampai di usia muda ini terlalu terhanyut dengan kebingungan ya Linda ya. Lebih banyak bertanya dibanding mencari jawaban. Karena jawabannya ada di diri kita Ada di tadi. diri kita sendiri. Find your strength, tadi potensinya apa, dikembangkan. Bahkan sekarang Iya. tidak ada yang waste ya. Kalau sekarang saya juga setuju teman-teman milenial tuh mungkin Banyak banget yang bisa karena dikerjakan. wadahnya banyak sekarang sosial media menjadi salah satu ini ya platform buat mereka memperkenalkan diri mereka baik itu potensi diri atau keahlian gitu. Jadi sebenarnya agak sangat disayangkan kalau masih tadi menjadi hashtag kaum rebahan, kaum mager gitu. Karena nanti teman-teman yang mungkin secara akademik nilainya mungkin tidak sebaik dia misalnya, tapi dia punya drive pengen mengembangkan diri, dia udah terbang kemana, kita masih duduk aja kan gitu kan. Oke. Nah, balik lagi waktu 22 tahunnya seorang Linda mengikuti ajang Putri Indonesia, berkompetisi dengan seluruh wanita-wanita hebat, wanita-wanita cantik di seluruh Indonesia. Pasti kan rasa insecure itu ada. Karena tadi sempat dibicarakan, aku akan berkompetisinya udah levelnya nasional nih, akan pasti ada yang lebih hebat, lebih cantik. Kalau menurut Linda sendiri, melihat dari diri Linda sendiri, kecantikan itu bisa diartikan sebagai apa menurut Linda? Kalau menurut aku kecantikan fisik itu relatif. Bisa jadi saya cantik di mata kamu, tapi saya tidak cantik di mata si A misalnya. Nah, tapi karena kecantikan fisik itu relatif, menurut aku kecantikan dari dalam hati lah yang paling penting. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, adat dan budaya kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan apakah diri kita ini berguna buat orang lain. Karena kalau sedangkan fisik itu kan dengan bertambahnya tahun, dengan bertambahnya usia, kita juga bakalan semakin tua dan kita tidak bisa melawan itu gitu loh. Kita semakin tua bakalan mukanya ya
berkurang cantiknya ya kan. Kita bisa kembali umurnya bertambah tapi mukanya kembali ke usia 17 tahun kan tidak mungkin. Jadi kecantikan fisik itu Oke. adalah sesuatu yang relatif dan itu gampang buat dirubah sih. Kalau misalnya Oke. kita ngerasa kita kurang cantik juga banyak orang yang memilih untuk melakukan prosedur-prosedur untuk mempercantik diri. Tapi kalau misalnya dari dalam hatinya tidak cantik, ya untuk apa kecantikan wajah itu hanya untuk kelihatan mata aja, bukan dirasakan lewat hati gitu. Luar biasa. Jadi memang setuju ya, inner beauty itu masih belum bisa mengalahkan what we serve from the outside gitu. Karena yang di luar ini Iya, kita memang bisa kemas, tapi yang kita sajikan itu adalah diri kita seutuhnya gitu ya, tidak hanya fisik iya, saja, tapi kemampuan kita, apa ya, kebaikan hati kita, itu yang tidak bisa mengalahkan apa yang kita tampilkan di luar. Memang sih mungkin ya kalau secara awam kan orang kan melihat dari tampak fisik. luar dulu, tapi tapi ternyata setelah sekian lama ada berinteraksi, oh mungkin kurang sopan atau Mm-mm. kurang punya empati, kan orang jadinya tidak fokus kepada kecantikan kita kan. Oh dia cantik sih, tapi julid. Ah, kan itu juga kayak gitu kan. Sayang jadinya ya. Wah dia cantik sih, tapi misalnya, tapi suka komen yang negatif di Instagram orang kan juga orang akan fokusnya ke Iya, negatifnya kita, maka kan itu hal yang iya, lumrah betul. ya di manusia. Kita Mm-mm. lebih cenderung lebih senang fokus untuk melihat Hal-hal apa yang yang buruk negatif. dari orang lain gitu, tanpa lupa mengemas apa yang baik dari diri kita. Saya setuju tuh dengan Linda. Kalau cantik itu adalah it's not only about physical gitu, karena physical tuh setuju makin tua ya pasti akan makin berkurang. Walaupun sekarang sudah banyak produk-produk kecantikan ya, tapi kan kembali lagi konsistensi itu juga butuh biaya. Kalau kita nggak kerja keras, nggak punya semangat, drive-nya nggak ada dari dalam diri, auranya nggak juga nggak kepancar. Udah mau pakai skincare dari Korea, Amerika, kalau nggak ada auranya juga nggak akan ngaruh ya Linda ya. Iya, iya, betul. Oke. Tadi di awal disinggung kalau sekarang selain berprofesi sebagai ASN ya, kan juga sekarang sudah menjadi ibu muda. Wah, Iya. senang sekali. Bagaimana perasaannya menjadi ibu di usia muda itu gimana sih rasanya, Linda? Bekerja Sebenarnya juga. aku Iya, sebenarnya dari waktu aku masih kuliah ya, aku tuh cita-citanya pengen nikah muda, soalnya Luar biasa. karena keluarga aku nih semuanya nikah muda dan aku ngelihatnya mereka Oke. sekarang udah pada tua-tua, tapi anaknya tuh kayak udah sepantaran gitu sama mereka, jadi bisa berteman dengan anaknya tuh kayaknya kelihatannya seru banget gitu loh. Nah, untuk aku sendiri, sebenarnya aku tuh pengennya nikahnya umur 21, tapi karena aku tadi masih belum Wow, menemukan jodohnya, sampai usia betul. 23 tahun baru aku menikah. Ya, aku menjalani aja sih dan aku suka banget sama anak kecil, emang dari dulu aku suka sama anak kecil. Jadi sekarang juga ngerawat anakku ya dengan penuh rasa gembira dan Oke. sambil membagi waktu juga kerja di kantor kayak gitu. Luar biasa. Intinya kalau kita senang, kalau kita gembira, tidak ada yang menjadi beban. Semuanya akan Ya, intinya berjalan hidup ini kan kita mencari menyenangkan. kebahagiaan kan? True, period. Hidup ini kita mencari kebahagiaan. Jadi yang hal yang sulit-sulit kita buat aja itu menjadi hal yang menyenangkan. Udah. Kalau Iya, tahu sulit, kalau tahu lingkungan toksik, tinggalkan. Jangan betul. stay. Positive vibes, positive mind, and positive life. Yes. Nah, ini karena Linda ini menjadi salah satu public figure ya, dan juga menikah di usia muda, sekarang menjadi ibu muda, bekerja pula, sangat produktif. Boleh, kalau tadi kita tipsnya untuk teman-teman Tribuners yang milenial, tapi ini boleh juga tips untuk ibu-ibu, ibu-ibu muda atau seluruh ibu-ibu lah ya yang menyaksikan Trip Talk kita siang hari ini, yang apa sih yang bisa mereka lakukan dalam mengisi waktu, apalagi di saat COVID seperti ini kan mungkin akses untuk menikmati fasilitas di luar rumah kan mungkin bisa, sekarang sudah bisa, tapi mungkin masih ada kekhawatiran. Jadi akan lebih banyak melaksanakan banyak hal di rumah gitu. Kira-kira ada tips nggak yang bisa diberikan kepada ibu-ibu muda, Tribuners di luar? Buat ibu-ibu muda ya, kan sebagian ini kembali ke diri kita masing-masing ya. Sebagian ada ibu-ibu yang kayak sebenarnya itu pengen bekerja, tapi karena keadaan jadi tidak bisa bekerja. Tapi ada juga sebagian ibu-ibu yang mereka memang menikmati kegiatan mereka sebagai ibu rumah tangga yang sehari-hari hanya mengurus rumah tangga.
Nah, kita tidak bisa maksudnya kita tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah karena semuanya benar, tergantung dengan diri kita masing-masing aja gitu kan. Cuman kalau buat ibu-ibu muda yang sebenarnya pengen produktif tapi dengan keadaan pandemi seperti ini tidak bisa, jadi saran aku mungkin sebagai ibu-ibu muda bisa membuat sesuatu apa ya namanya itu ke apa ya membuat produk kreatif gitu loh. Kayak sekarang Oke. kan banyak orang yang mulai kalau zaman dulu kita waktu SD, waktu SMP kan sering diajarin cara apa sih menyambung-nyambung mutiara-mutiara dengan Oh, tali seperti itu crafting kan. ya gitu Iya. ya. Nah, sekarang kan banyak banget orang yang ngejual barang itu buat dijadiin tali masker atau tali hijab Oke. kayak gitu. Nah, itu sebenarnya idenya bagus banget sih. Dan itu barang itu kan kita sebenarnya bisa bikin sendiri, tinggal kita beli bahannya aja, dikirim ke rumah, terus kita bikin deh. Dan sebenarnya masih banyak sih ide-ide lainnya yang bisa dikerjain di rumah, nggak hanya sekedar tali masker, tapi bisa juga ibu-ibu ngejahit maskernya nih, yang motifnya lucu-lucu nih, atau yang kayak buat, aku juga ada pernah ngeliat teman aku yang ASN, jadi kalau hari Senin sama Selasa itu kan seragam kita coklat nih, dan dia tuh Iya. pakai maskernya itu warnanya sama dengan warna bajunya kan lucu banget kayak gitu. Nah, Oke. tik yang cocok dengan dia pakai waktu hari Kamis atau Jumat kayak gitu-gitu. Banyak sih sebenarnya yang Oke. bisa dikerjain, kreatif lah intinya. Iya. Apalagi kalau udah di rumah akan lebih banyak sekali kan akses apalagi sekarang udah era semuanya digital. Mungkin yang tadinya awalnya udah bisa masak tapi belum mahir, bisa Iya, eksplor menu masakan yang tadinya udah mahir bisa setara chef. Udah nggak perlu iya, lagi mikiran, oh weekend kita kan biasanya makannya di restoran, nggak usah. Mamanya aja yang menyajikan menu restoran di rumah, kan juga udah kreatif ya. iya. Dan Jadi sekarang juga kan pastinya dan banyak juga mungkin bisa kelas-kelas lebih online. banyak, Sekarang ya kan juga gimana? banyak kelas-kelas Linda? online, kayak kelas online buat masak, kelas online nail True. art, kayak gitu-gitu. Jadi bisa belajar nggak harus Uh, datang ke tempatnya, tapi bisa belajar melalui online-online kayak gitu juga gitu kan. Oke, jadi yang paling penting adalah mau memulaikan niat untuk mencoba hal baru Iya. gitu dan kreatif. Mm-mm. Alright. Nah, ini sebelum kita masih banyak yang sebenarnya saya pengen ngobrol tapi karena keterbatasan waktu untuk kedepannya setelah banyak melewati proses ya menjadi putri Indonesia, menikah dan sekarang menjadi ibu muda, bekerja sebagai ASN, kira-kira kedepannya apalagi sih yang ingin dicapai oleh seorang Linda Betsheba? Kedepannya kalau misalnya buat aku sendiri sih, aku harapannya ya karir semakin berkembang gitu kan. Terus karena kondisi aku sekarang aku ngerasa aku kayak udah cukup lah kayaknya Tuhan kasih aku semua yang aku punya saat ini aku udah cukup. Cuman aku pengennya ya sebagai pribadi aku pengen berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi istri yang lebih baik lagi, menjadi ibu yang lebih baik lagi, dan menjadi ASN yang lebih baik lagi tentunya. Kemudian untuk anak aku ya aku berharapnya ya dia bisa tumbuh menjadi orang yang berguna. Aku juga di sini sebenarnya kita sebagai ibu-ibu tuh perjuangannya tuh besar banget loh. Kita mendidik seorang anak supaya dia bisa menjadi orang yang berguna ke depannya tuh susah sebenarnya. Karena anak-anak itu adalah cermin-cermin yang kecil. Mereka itu melihat kita dan mereka menirukan apa yang kita lakukan. Jadi kita tuh nggak boleh salah sekali di depan dia. Kalau kita salah ya dia bakal ngikutin kita salah kayak gitu. Dan untuk merubahnya ini butuh waktu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan sampai dia lupa dengan kejadian itu gitu. Ya gitulah. Oke, jadi inginnya tadi pengen menjadi pribadi yang lebih baik di segala aspek kehidupan ya. Dan juga tentunya menjadi contoh yang mungkin tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita harus benar-benar memaksimalkan agar kita menjadi contoh yang sempurna untuk anak-anak ya. Oke, Linda yang Ya. ingin disampaikan kepada Tribuners yang menyaksikan Trip Talk Today Motivation kita siang hari ini sebelum kita berpisah. Ya, mungkin yang aku sampaikan, nah ini juga ada yang komen nih, ibu-ibu pada bisnis tanaman hias, kan? Jadi ada banyak sebenarnya hal yang bisa kita lakuin di tengah pandemi seperti ini, tinggal bagaimana kita mengeksplor aja kita sukanya apa dan bagaimana itu bisa menghasilkan buat keluarga kita sendiri gitu sih. Intinya menjadi manusia yang lebih produktif lagi itu lebih baik. Alright, Linda, thank you so much for being with us today. Sure. Semoga semoga kedepannya apapun yang Linda lakukan menjadi berkah untuk semua orang, juga untuk Linda sendiri dan Amin. keluarga, dan selalu
tetap bisa menjadi inspirasi ya untuk semua orang, karena that's the Amin. reason where we live in this world, right? We want to share Ya, kindness gitu, dan ya, juga membuat orang merasa bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan kita di dunia ini gitu. Sekali lagi iya, terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Semoga kita nanti iya. bisa lebih ngobrol panjang lagi tentang mungkin lebih dengan topik yang lebih menarik. Kita lihat saja nanti ya. Sekali lagi thank Oke, you. sama-sama, Bye. bye. Terima kasih. Oke, Tribuners. Nah, demikianlah tadi obrolan kita di Today Motivation di Trip Talk bersama Linda Bitseba. It was really fun and amazing. Saya sebelum berpisah, saya mau menyapa dulu untuk semua yang sudah hadir. Maaf, pertanyaannya tidak bisa saya bacain satu-satu karena terlalu excited. Saya ingin bertanya kepada Linda, tapi semoga bisa jawaban-jawaban dari Linda tadi ini sudah bisa ini ya, sudah bisa menjawab semua pertanyaan dari partisipasi para Tribuners yang hadir. Terima kasih sudah bersama kami di Trip Talk edisi yang kedua. Jangan lupa terus follow sosial media sosial media Tribun Pontianak di Instagram di @tribunpontianak, di Facebook di Tribun Pontianak Interaktif, dan juga di YouTube kita ada di Tribun Pontianak. Terus update diri kalian dengan berita-berita dari kami agar kita selalu melek tentang what's going on in this world today. Dan sekian dari saya Rio, sampai ketemu lagi di Trip Talk selanjutnya. Bye. Have a nice day everyone.